Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah film yaitu Revolusi Prancis. Selamat menyaksikan. Revolusi Prancis adalah suatu penanda terbukti nyata bahwa raja bukan pemimpin yang absolut. Pada masa kedudukan Raja Louis ke-16, negara Prancis sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Banyak kasus kelaparan dan gizi buruk di seluruh negeri karena negara telah dikuras habis untuk membiayai Perang 7 tahun. Dan membantu Amerika mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, ditambah lagi dengan gaya hidup raja dan ratu yang suka menghambur-hamburkan uang. Sedangkan rakyat semakin menderita karena harus membayar berbagai pajak dari pemerintah karena kekuasaan raja adalah absolut. Wahai rakyatku semua, lihat dan dengarlah aku. Aku adalah wakil Tuhan. Aku adalah Raja Matahari. Kalian semua harus patuh dan tunduk padaku, karena negara adalah aku. Prajurit, sini. Ada apa yang mulia ratu? Tagih hutang pajak kepada rakyat sekarang juga. Baik yang mulia ratu. Prajurit datang. Hei, sini uang kalian. Kalian akan diajak. Saat itu, pemerintah feodal Prancis membagi masyarakatnya ke dalam 3 kelas, yaitu raja bangsawan golongan pertama, pendeta golongan kedua, serta rakyat biasa termasuk ke dalam golongan ketiga. Pembagian kelas ini berpengaruh kepada kebijakan pajak yang dikeluarkan golongan pertama dan kedua tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan golongan ketiga wajib. Bukannya menggunakan untuk kepentingan kesejahteraan pemerintah, uang hasil penagihan pajak pada rakyat malah digunakan oleh Raja Louis dan Ratu Mary untuk berfoya-foya. Desus-desus mulai terjadi. Saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, karena rakyat biasa seperti kita harus membayar pajak, sedangkan para bangsawan dan pendeta tidak diwajibkan membayar pajak. Benar, saya setuju. Raja Louis harus diberi peringatan agar tidak sewenang-wenang terhadap kita. Betul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo kita ke istana raja. Ayo. Raja Louis, keluar! Raja! Keluar, Raja! Keluar! Sepertinya ada yang ribet di bawah. Penasehat, Ada apa raja? ada apa itu di bawah sana? Saya tidak tahu raja. Coba periksa apa yang terjadi di bawah sana. Baiklah raja, hamba akan periksa. Apa yang kalian ingin? Kami tidak bisa menerima kebijakan yang telah dibuat oleh Raja Louis. Dari itu, kami tidak setuju untuk membayar uang pajak yang semakin tinggi. Kami ingin kebijakan pajak tidak hanya diterapkan kepada golongan bawah saja. Apabila kami semua tidak mendapatkan keadilan, maka kami tidak akan pernah mematuhi raja selanjutnya. Kami menuntut keadilan Raja Louis. Ya, itu benar! Ya, itu benar! Baiklah, keinginan kalian akan saya sampaikan kepada Raja Louis. Sekarang, bubarkan demokrasi ini. Baiklah. Setelah penasehat raja memberitahukan bahwa kedatangan rakyat ke istana untuk menuntut keadilan atas pemungutan pajak, akhirnya memberikan pengumuman kepada para bangsawan
tuan tanah dan cendekiawan untuk mewajibkan pembayar pajak guna memperbaiki keuangan negara. Para bangsawan berkumpul di Istana Raja Louis untuk membicarakan masalah pajak untuk kaum bangsawan. Apa yang kalian inginkan padaku? Ada apa dengan kebijakan baru ini, Raja? Kamu sama saja menentang kami sebagai kaum bangsawan. Benar yang mulia, jangan menerapkan kebijakan yang sewenang-wenangnya terhadap kaum bangsawan. Aku hanya ingin mengatasi krisis yang sedang kita hadapi. Rakyat menolak keras atas kebijakan membayar pajak kali ini. Apa benar tidak ada cara lain? Lagi pula kalian tidak akan jatuh miskin jika membayar pajak. Tetapi kami tidak akan setuju dengan kebijakan baru ini. Baiklah, aku akan mengadakan rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas hal ini. Dan kau sebarkan berita ini. Siap, Raja. Akhirnya dari diadakannya Dewan Perwakilan Rakyat pun tiba. Hampir semua warga di kota Paris hadir untuk mengikuti rapat tersebut. Dalam rapat ini, Dewan Perwakilan Rakyat tidak mampu menemukan kesepakatan sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai tata cara pemungutan suara untuk mengambil keputusan. Persidangan pun selalu berakhir tanpa hasil. Hal itu kemudian menginisiasi golongan rakyat untuk mengadakan sidang secara independen pada tanggal 17 Juni 1789 yang dengan ini menyatakan diri sebagai Dewan Nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis sebagai Prancis. Saya tindak ketidakadilan. Kita melakukan sesuatu untuk menghentikan pemerintahan Raja Louis yang sewenang-wenang. Bagaimana jika kita melakukan penyerangan di berbagai daerah? Benar, dengan begitu kita akan mendapat dukungan di berbagai negara. Lalu kita harus mulai dari mana? Aku tahu. Bagaimana? Kita harus mulai penyerangan dari penjara Bastille. Pada 14 Juli 1789, terjadi penyerangan penjara Bastille yang dilakukan oleh rakyat Prancis. Rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille dan merampas senjata-senjata yang disimpan di gudang persenjataan Bastille. Penyerbuan terhadap penjara Bastille berhasil dengan baik karena tentara yang berkumpul di Paris memihak rakyat. Peristiwa itu pun dianggap sebagai diresmikannya Hari Nasional Prancis. Pasukan perang. Pada tanggal 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta menyatakan diri bergabung dengan Dewan Nasional. Keikutsertaan golongan ini dalam Dewan Nasional diikuti pola kesediaan mereka untuk melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki atau melekat sebelumnya. Pada 27 Agustus 1789, Majelis Konstituante mengumumkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan rakyat sebagai dasar dari pemerintahan baru. Hak-hak tersebut diantaranya hak atas kemerdekaan pribadi, hak diperlakukan sama dalam hukum, hak kebebasan bertempat tinggal, hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama, dan hak untuk membela diri. Pada tanggal 14 Agustus 1790, Undang-Undang Dasar Prancis disahkan dan 2 tahun kemudian, Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang mendeklarasikan sebagai negara republik. Nasib Raja Louis XVI dan istrinya Mary, keduanya dieksekusi mati di depan umum dengan menggunakan guillotine pada 21 Januari 1793. Dan kedudukan Raja Louis pun digantikan oleh Napoleon Bonaparte. Hukum Ratu Mary, hukum Ratu Mary, hukum Ratu
rakyatku semua, lihat dan dengarlah aku. Aku adalah wakil Tuhan. 7. Raja Lois harus diberi peringatan agar Betul. tidak sewenang terhadap